Baik, shalom. Selamat malam, baptisan terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Salam berjumpa kembali dalam Yuk Omong tentang Yesus malam hari ini. Ya, dan hari ini saya ditemani oleh anak saya, Elijah. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Apa kabarnya? Baptisan terkasih dalam Tuhan. Saya menyapa jemaat di UCC juga yang bergabung bersama malam hari ini. Ya, saya lihat sudah ada beberapa yang bergabung. Ada Elpisai yang bergabung. Ada Ibu Santania Situmorang, ya, selamat bergabung malam hari ini. Ada Ibu Weli, ya, puji Tuhan. Apa kabarnya? Ada juga Pro M di UCC yang bergabung malam hari ini. Puji Tuhan. Kita cek suara dulu ya. Kita berdoa malam hari ini. Semua internetnya bagus ya. Tidak ada gangguan. Puji Tuhan. Ada Pak John Wariaka, ada Ibu Eta Adu ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita akan sama-sama sebelum beristirahat malam hari ini, kita akan menikmati sharing-sharing, kita akan omong tentang Yesus ya. Dan sebelum itu saya ajak kita sama-sama, kita akan menaikkan satu pujian. Malam hari ini kita akan naikkan syukur kita. Kita percaya bahwa kalau kita masih boleh ada sampai dengan hari ini, itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup ini ya. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalani, kita belajar untuk selalu mengucap syukur di dalam setiap apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Saya ajak kita naikkan satu pujian dengan apakah aku akan membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Layak setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, oh Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidup kami dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat malam hari ini, buat segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar melihat segala sesuatu yang baik, bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang tidak baik yang sedang kami alami dalam hidup ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, kami punya Tuhan yang selalu punya rancangan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini juga kami berdoa buat kondisi bangsa kami Tuhan. Kami taruh bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran yang ada dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan segala dampak yang diakibatkan Tuhan, sosial, ekonomi, politik, semuanya Tuhan kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ada dalam tangan Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju buat Indonesia. Kami percaya bahwa di balik semua yang sedang terjadi ada rancangan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap apapun yang sedang kami alami. Secara khusus kami berdoa buat gereja-Mu, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa gereja Tuhan ada kekuatan untuk menghadapi setiap situasi yang sulit di tengah-tengah apa yang sedang terjadi Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Bapak, kami malam hari ini kami mau bicara, kami mau sharing, kami mau merenungkan tentang Engkau Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk kami fokus kepada apa yang Yesus Engkau kerjakan buat setiap kami, kabar baik itu, sehingga kami boleh beroleh kekuatan di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kami jalani. Tuhan, urapi setiap kami, buka mata hati kami, supaya setiap firman yang boleh kami dengar dari sorga, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Ya, baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita berjumpa kembali di dalam acara Baomong tentang Yesus. Ya, saya percaya, saya berdoa setiap kita semua ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan malam hari ini. Apapun yang sedang kita jalani, apapun yang sedang kita hadapi, ya saya percaya kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan hari-hari ini kita sedang bicara, kita sedang merenungkan tentang pribadi Roh Kudus, ya. Dan saya percaya bahwa sebagai gereja Tuhan, hari ini kita bukan lagi menantikan Roh Kudus, karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu
sudah diberikan buat kita, ya, bahwa ketika kita lahir baru, Roh Kudus itu sudah tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya, dan dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Dan itu janji Tuhan buat setiap kita, dan dia ada bersama kita, cuma seringkali ya kita tidak menyadarinya. Tetapi Roh Kudus sendiri diberikan buat kita sebagai penolong, sebagai penghibur. Dia adalah yang ada buat kita hari ini, ya. Yesus hari ini secara fisik ada di sorga, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu yang ada buat kita, ya, hari ini. Pribadi Allah ketiga yang hari ini tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau share dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Saudara kalau lihat, ada sesuatu yang menarik. Yohanes 14, Tuhan Yesus bicara secara khusus tentang pribadi Roh Kudus. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal 16, ya, Yesus juga bicara secara khusus tentang pribadi Roh Kudus, Saudara. Nah, Yohanes 15 ini sepertinya terjepit di antara Yohanes 14 dan Yohanes 16. Yohanes 14, Yesus banyak bicara tentang pribadi Roh Kudus. Yohanes 16, Yesus juga banyak bicara tentang pribadi Roh Kudus. Yohanes 15 itu hanya satu ayat saja, yang Yesus bilang kalau Roh Kudus itu ada, dia sebagai penghibur. Saya akan bacakan buat kita, ya. Saya akan bacakan, yaitu dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke sebentar. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Saudara, jadi Yohanes 15 ini, Yesus cuma satu ayat ini bicara tentang Roh Kudus. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan bersaksi tentang aku. Aku ini adalah Yesus. Jadi Saudara, kita harus mengerti apa yang menjadi kesukaan dari Roh Kudus, ya. Bagaimana kita bisa berjalan dalam Roh Kudus ketika kita tahu bahwa apa yang menjadi kesukaan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu bersaksi tentang Yesus. Ketika kita mendengarkan tentang Yesus, ketika kita bicara tentang Yesus, saya percaya hadirat Roh Kudus itu ada, dan dia disukakan ketika kita bicara tentang pribadi Yesus. Nah, Saudara, hari-hari ini apalagi apa yang sedang terjadi, ya, dunia, di Indonesia juga, hari-hari ini kita sedang memasuki yang namanya new normal, dan situasi yang ada, ya, kita melihat kondisi yang ada, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, ya, kapan akan berakhir ini. Saya percaya ini seringkali menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya berdoa ketika kita dengar tentang Yesus, ada sebuah damai sejahtera, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kepastian bahwa kita punya Tuhan yang sudah tahu segala yang terjadi, bahkan dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Nah, malam hari ini saya mau share dari Yohanes pasal 15, ya. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Ini adalah satu perikop yang sudah sangat terkenal sekali, yang kita sudah tahu. Judulnya adalah Akulah Pokok Anggur yang Benar, ya. Yesus berkata, diceritakan tentang sebuah perumpamaan, menjelaskan. Kalau kita melihat, nanti kita akan lihat ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ada kita, Saudara, ya. Kita akan melihat seperti sebuah kesatuan, Saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ada setiap kita di dalamnya. Firman Tuhan berkata gini, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, dan tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini adalah sebuah perumpamaan, sebuah gambaran yang Yesus jelaskan buat kita tentang hubungan kita dengan Dia dan Bapa, Saudara. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik, Saudara. Saya percaya kita sudah sering dengar hal ini, ya. Dikatakan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Artinya ada pokok anggur yang tidak benar, Saudara. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Dikatakan Bapak kita itu seorang pengusaha, Saudara. Jadi kalau Saudara yang bisnismen, Saudara yang pengusaha, Saudara, ini sesuatu yang alkitabiah, ya. Bapak kita ini adalah seorang yang pengusaha. Pengusaha itu biasanya dia tahu, ya, pengusaha itu ya punya jiwa bisnis, ya. Dan saya percaya Bapak kita adalah seorang pengusaha. Nah, firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara perhatikan, ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Nah, saudara kalau tahu, ya, Yesus berkata bahwa Yesus pokok anggur yang benar, kita adalah apa? Kita adalah ranting-rantingnya. Dan firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya, berarti ada ranting yang tidak berbuah, betul? Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Nah, ranting yang tidak berbuah itu apa? Dipotongnya, ya. Nah, saudara, ini agak mengerikan buat kita yang baca, dan ini menimbulkan satu persepsi bahwa, kalau hidup kita tidak berbuah, kita akan dipotong sama Tuhan. Dipotong itu menimbulkan tafsiran bahwa, kalau gitu kita akan dilempar ke neraka, kita dibakar ke dalam api neraka, saudara. Dan itu menimbulkan satu ketakutan dalam hidup kita, betul? Tapi kalau saya baca di dalam bahasa aslinya, saya akan jelaskan buat kita. Kata dipotongnya di sini, ya, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Kata takes away, kalau saya klik dalam bahasa aslinya, itu artinya airo, ya. Airo, kata dipotongnya itu airo. Airo itu arti pertamanya itu adalah to take up. To take up, ya, atau to lift up. Jadi arti pertama itu to raise up, to lift up, to elevate. Nah, saudara, lift up itu arti diangkat, ya. Take up itu artinya diangkat. Kalau diangkat itu artinya kemudian kalau kan dipotong, dibuang, betul? Tapi kalau to lift up itu jatuh, makanya diangkat. Nah, saudara, saya akan jelaskan kenapa dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu diangkatnya. Saudara harus mengerti, pohon anggur itu adalah pohon yang, ya, dia punya cara hidup itu, dia ditaruh pada sebuah tiang-tiang. Kalau saudara melihat, ya, cara menanamnya itu dilingkarkan di tiang-tiang, dan kemudian ada ranting-ranting itu yang jatuh ke tanah, dan waktu ranting itu jatuh ke tanah itu menyebabkan ranting itu tidak bisa berbuah, ya, ranting itu tidak bisa berbuah. Nah, saudara harus paham bahwa ini adalah sebuah tipologi. Kalau saudara lihat bentuk pohon anggur itu modelnya kalau seperti taruh seperti tiang-tiang dan ditaruh seperti begini. Kalau saudara lihat, ini modelnya seperti salib, saudara, dan dililit, ya, anggur-anggur itu. Ketika itu ranting itu jatuh ke tanah, saudara, ranting itu hidup kita, ya, ranting itu hidup kita. Kita harusnya selalu diletakkan pada salib. Hidup kita selalu harusnya kita selalu menyadari akan karya Kristus di salib Kristus. Tapi waktu hidup kita mulai menjauh dari karya Kristus, ya, kita mulai tidak fokus dengan Tuhan, kita mulai fokus dengan dunia, ya, kita mulai fokus dengan apa yang terjadi di dunia, kita mulai fokus dengan situasi yang ada di dunia, ya. Tanah itu bicara tentang dunia, sehingga waktu kita fokus dengan dunia, kita fokus dengan keadaan terjadi di dunia. Hari-hari ini, contoh hari ini, saudara, hari ini terjadi begitu banyak hal yang ketidakpastian. Itu menimbulkan sebuah ketakutan, kekhawatiran,
Ya, ketakutan, kekhawatiran itu terjadi karena kita fokus pada apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan tentang apa yang terjadi di dunia, itu menimbulkan sebuah ketakutan, intimidasi. Dan saudara, ketakutan, intimidasi itu membuat kita menjadi hidup kita tidak bisa produktif, tidak bisa menghasilkan buah. Ya, kita selalu hidup dalam ketakutan, kita selalu hidup dalam terintimidasi. Saudara, sehingga apa? Sehingga hidup kita tidak bisa berbuah dalam hidup ini. Nah, saudara tahu Tuhan itu tidak pernah membuang kita, sekalipun hidup saudara tidak berbuah. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara hidup mungkin sekarang ini sedang dalam ketakutan, saudara sedang dalam intimidasi. Karena apa? Karena pikiran saudara fokus dengan situasi yang terjadi di dunia. Mungkin saudara fokus dengan keadaan yang ada, sehingga itu menimbulkan ketakutan. Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Apa yang dia lakukan? Dia melalui Roh Kudus-Nya, dia akan bawa kembali saudara, diangkatnya. Nah, di sini fungsi Roh Kudus, saudara. Fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan kita. Tadi kita baca, ya, Roh Kudus itu roh penghibur. Ya, saya bacakan sekali lagi di dalam pasal yang sama, ayat ke-26. Pasal 15 ayat 26 dikatakan begini, "Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang." Saudara, kenapa dia dikatakan penghibur? Untuk menghibur. Kenapa perlu dihibur? Orang yang sedih yang butuh dihibur, betul? Kalau orang sudah senang tidak perlu dihibur, saudara. Nah, saudara tahu, mungkin hari ini engkau sedang dalam keadaan sedih, mungkin engkau sedang dalam keadaan takut, engkau sedang dalam keadaan khawatir, engkau sedang dalam situasi yang ada di dunia, tanah, engkau sedang jatuh tanah itu sehingga engkau diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, perhatikan, dia adalah penghibur. Buka hati saudara, rasakan dia akan menghibur. Bagaimana cara dia menghibur? Dia akan bersaksi tentang aku. Dia bukan menghibur saudara dengan dia kasih saudara nonton film lucu-lucu, ya. Dia bukan hibur saudara dengan dia bikin sesuatu yang aneh-aneh. Tidak, saudara. Dia menghibur saudara dengan dia akan ingatkan saudara dan saya akan apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita, akan harga yang Yesus sudah bayar buat kita, akan penebusan, akan kekekalan, akan apa yang Yesus kerjakan buat kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Dia akan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita punya jaminan dalam Dia. Kita punya Tuhan yang mencintai kita, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Ya, jadi kita jangan salah paham. Airo itu adalah to lift up, mengangkat. Ya, jadi saudara kalau punya Alkitab itu boleh ditulis di garis miring, dipotongnya saudara coret, saudara ganti dengan diangkat, saudara. Ya, itu arti yang sesungguhnya dari kata airo. Arti yang pertama dari kata airo, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan dipotongnya itu, tapi artinya yang pertama adalah to lift up, to elevate. Ya, jadi kalau saudara to lift up artinya saudara sedang ada di bawah. Hari ini kalau saudara sedang ada di bawah, ada di bawah itu artinya saudara fokus dengan situasi saudara, keadaan saudara buat saudara jadi down. Roh Kudus itu ada buat saudara. Dia menghibur kita. Dia menghibur kita dengan apa? Dia mengingatkan kita akan Yesus dan apa yang sudah dikerjakan buat kita. Amin, saudara. Ya. Nah, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saudara, kalau saudara sudah fokus dengan Tuhan, saudara keep on focus on Him. Ya, selalu dengarkan Dia, selalu dengarkan Dia, selalu sadari Dia. Nah, waktu kita sadari Dia, kita terus dengarkan Dia, kita dibersihkan lebih lagi, dibersihkan lebih lagi. Bagaimana cara kita dibersihkan? Hanya dengan firman, saudara. Ya, Roh Kudus membersihkan kita dengan firman. Air itu adalah firman. Kita dibersihkan, kita dibasuh ya dengan firman. Firman itu membersihkan kita. Sehingga apa? Waktu kita dengar firman, firman tentang Kristus, firman tentang karya Kristus, firman tentang apa yang Yesus kerjakan, percayalah saudara, dia melenyapkan ketakutan, dia melenyapkan intimidasi, dia melenyapkan segala kekhawatiran kita. Sehingga apa? Hidup saudara semakin iman dibangkitkan, dan iman dibangkitkan membuka jalan. Ada hal-hal yang mungkin saudara tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ada kreativitas, saudara. Iman itu membuka jalan. Tapi bagaimana iman bekerja? Iman itu akan bekerja oleh kasih. Nah, kasih itu bukan kasih kita pada Tuhan. Kasih itulah kasih Tuhan buat kita. Nah, bagaimana kasih itu bisa bekerja dalam hidup kita kalau Roh Kudus tidak curahkan dalam hidup kita? Amin, saudara. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam hidup kita. Iman kita bangkit, jalan kita terbuka. Saudara, akan ada hikmat, akan ada pertolongan,
akan ada jalan bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit yang mungkin saudara sedang hadapi hari ini, ya. Nah, firman Tuhan berkata, kalau saudara sudah berbuah, Dia akan buat saudara lebih banyak berbuah lagi. Saya berdoa, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara, buah yang saudara keluarkan dalam hidup saudara tidak pernah habis, bahkan akan lebih lebat lagi. Saya bernubuat buat saudara yang hari ini sedang melihat, ya, saya memperkatakan, karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara, Dia akan mengambil apa yang Yesus kerjakan, dan itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Dan itulah buah-buah yang saudara hasilkan dalam hidup ini. Amin, saudara. Itulah manifesting His glory. Nah, saya akan baca terus, saudara. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Ya, jadi cara kita dibersihkan hanya dengan firman. Ya, kita dibasuh dengan darah satu kali untuk selamanya, tapi setiap hari kita perlu dibersihkan dengan firman. Makanya firman ini adalah makanan buat jiwa kita. Ya, firman Tuhan berkata, kita bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan bicara tentang firman itu bicara tentang firman Kristus, tentang pribadi Yesus, saudara. Ya, nah, saya akan lanjutkan, saudara. Firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah, Yesus mulai masuk lebih dalam. Dikatakan tinggallah di dalam aku. Saudara, apa artinya tinggal di dalam aku? Ya, tinggal di dalam aku artinya kita ini dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi tubuh Kristus. Tinggallah di dalam aku artinya kita dimasukkan di dalam Yesus. Ya, Yesus pernah berkata bahwa kamu adalah anggota tubuhku. Ya, Yesus pernah berkata bahwa ya aku adalah kepala dan kamu adalah anggota tubuhku. Waktu kita lahir baru, kita otomatis dimasukkan ke dalam bagian dari tubuh Kristus. Dan saudara, apa artinya ini buat kita, saudara? Dan itu peristiwa satu kali untuk selamanya. Saudara tidak bisa tinggal kemudian tidak tinggal. Ya, saudara tidak bisa hari ini jadi tubuh Kristus, besok tidak jadi tubuh Kristus. Tidak bisa, saudara. Saudara mungkin bisa pindah-pindah gereja. Saudara mungkin bisa ganti hari ini gereja A, besok gereja C, lusa lagi gereja D. Tapi saya tidak anjurkan itu. Saudara tetap ada dalam sebuah komunitas gereja yang sehat, di mana saudara diajarkan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ya, saudara diberitakan tentang pertumbuhan akan pengenalan akan Kristus. Saudara bertumbuhlah di situ, saudara. Ya, tidak baik kita terus pindah-pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, saudara. Ya, tapi kalau saudara tidak bertumbuh dalam satu gereja, saudara mesti cari gereja di mana saudara boleh mengalami pertumbuhan. Amin, saudara. Nah, tapi artinya di sini bukan berarti saudara tinggal dalam Kristus itu saudara bisa keluar dari Kristus. Tidak bisa, saudara. Sekali saudara sudah dilahirkan, saudara masuk menjadi anggota tubuh Kristus, saudara tinggal di dalam Dia, saudara satu kali untuk selamanya, saudara ada dalam Dia. Amin, saudara. Yesus tidak pernah memotong bagian tubuhnya. Kamu jelek, kamu jahat, kamu tidak setia, dipotong, saudara. Tidak, saudara. Kita adalah bagian tubuh Kristus satu kali untuk selamanya. Nah, ini memberikan kita satu gambaran. Kalau kita ada dalam Kristus, kita ada di dalam Dia, saudara. Saudara, apa artinya ini, saudara? Kita memiliki sebuah keamanan, identitas yang baru. Kita memiliki sebuah kepastian bahwa hari ini, saudara, status saudara, identitas saudara, kebenaran saudara, ya, ada di dalam Kristus. Jadi, hari ini saudara memiliki sebuah kepastian kalau saudara ada dalam Kristus. Bapa melihat saudara, Dia tidak melihat saudara sendiri, tapi Dia melihat Yesus yang menjadi hidup saudara. Amin. Kalau saudara kita melihat, ya, tubuh seseorang, dari mana kita kenali dia? Yang saudara lihat pasti kepalanya. Nah, jadi waktu kita hari ini dilihat sama Bapa, Dia akan lihat Yesus, Dia akan lihat Kristus menjadi hidup kita hari ini. Saudara, ini sebuah jaminan buat kita, satu hal yang luar biasa, saudara. Dan ini menjadikan sebuah ketenangan dalam hidup kita. Amin, saudara. Sama seperti firman Tuhan berkata, as Jesus is, ya, sama seperti Yesus hari ini ada di sorga, demikianlah hidup kita hari ini.
Hidup kita hari ini diidentifikasikan dengan Yesus. Itu artinya kita tinggal di dalam Kristus. Sama seperti kalau saudara, ya, saya masukkan dalam sini, kita akan melihat ini Kristus. Yang kita lihat adalah Kristus. Bapak akan lihat Kristus. Saudara ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Ini mau ada di God, ini mau ada dalam Alkitab, ya, ini mau ada dimanapun, yang kelihatan adalah Kristus. Amin, saudara. Nah, apa artinya aku di dalam kamu? Nah, sekarang firman Tuhan katakan tadi kita tinggal dalam Kristus, sekarang Kristus tinggal dalam hidup kita. Nah, saudara tahu, aku dalam kamu hari ini. Ini bicara tentang pribadi Roh Kudus, saudara. Saudara, kita dijadikan lahir baru, ya. Kita dipindahkan, tadi hidup kita dalam Adam, sekarang kita dalam Kristus. Kita punya sebuah identitas yang baru. Tetapi hari ini kita juga disebut sebagai bait Roh Kudus. Bagaimana Tuhan tinggal dalam hidup kita? Yesus hari ini tidak tinggal dalam hidup kita. Yang tinggal dalam hidup kita adalah pribadi Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Tapi pribadi Allah yang ketiga itu juga menggambarkan Allah Bapa dan Yesus. Waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, itu menggambarkan tiga pribadi itu sama-sama di dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang gitu dalam Yohanes pasal yang ke-14 kemarin. Katakan, kami mau tinggal bersama di dalam kamu. Jadi hari ini yang realnya yaitu pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Tapi itu menggambarkan Allah Tritunggal itu tinggal di dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan, waktu saya hari Minggu saya renungkan tanggal ini, saya mendapatkan satu kekaguman akan Tuhan. Tuhan, Engkau menganggap kami begitu berharga. Engkau menganggap kami itu, manusia itu sebegitu berharganya, sampai Engkau mau tinggal dalam hidup kami, Tuhan. Siapakah kami manusia ini sampai Engkau mau tinggal dalam hidup kami? Engkau mau jadikan kami itu begitu berharganya, Engkau menjadi satu dengan kami. Saudara, kalau Tuhan mau tinggal dalam hidup kita, berarti kita itu pribadi yang sungguh-sungguh berharga, saudara. Ya, sehingga hari ini, saudara, kalau saudara yang sedang nonton, ya, saudara yang sedang apapun yang saudara lakukan, percayalah, saudara adalah pribadi yang berharga. Mungkin hari ini ada orang-orang yang mau frustasi, mau mengakhiri hidupnya, berasa bahwa hidupnya tidak ada artinya lagi. Saya mau bilang, saudara, saudara pribadi yang sangat berharga bagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena apa? Dia menebus saudara dengan hidupnya sendiri. Dia mau tinggal dalam hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Ya, malam hari ini saudara dengarkan firman Tuhan ini, saudara. Nah, saya akan teruskan, saudara. Ayat berikutnya dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi kunci pertama, kita tinggal dalam Tuhan, ya, itu sudah terjadi. Itu sama dengan ranting yang melekat, ya, di dalam pokok anggur, saudara. Nah, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, tinggal dalam aku dalam dia. Ini identitas kita hari ini. Dia udah tinggal dalam kita udah tinggal dalam dia. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bicara tentang di luar Kristus, we are nothing. Kita nol besar, saudara. Ya, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seberkuasa apapun, ya, kalau kita tidak punya Kristus dan Kristus tidak tinggal dalam hidup kita, nol besar, saudara. Yesus berkata, apa gunanya kamu punya semua seluruh isi dunia, tapi engkau kehilangan kehidupan yang kekal itu, saudara. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Nah, Yesus sedang bicara tentang siapa? Yesus sedang bicara tentang orang-orang yang tidak tinggal dalam dia. Ini bukan kita, ini orang yang tidak percaya, saudara. Ini orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya, tidak tinggal di dalam aku. Nah, dia akan keluar, dibuang keluar seperti ranting lalu dibakar. Ayat yang ke-7, saudara perhatikan. Ayat yang ke-7 ini penting, saudara. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Saya perhatikan, Yesus tidak lagi bilang, jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Tapi Yesus berkata, jikalau
kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini suatu statement yang sangat berani dari Tuhan. Apakah Yesus tidak pikir kalau saya bilang minta apa saja, wih, bisa tidak nanti anak-anakku ini minta hal yang aneh-aneh. Mungkin hari ini istrinya cuma satu, diminta, Tuhan saya mau minta istri tambah satu lagi. Lah kan Tuhan bilang minta apa saja, pasti aku akan berikan. Apakah ini bukan satu tawaran yang sangat berani dari Tuhan? Saudara tahu kenapa Tuhan sampai bilang minta apa saja? Kenapa Tuhan kasih suatu tawaran yang sepertinya kasih cek kosong, ya, kasih selembar cek kosong. Silahkan aku kasih ini cek unlimited, atau dikasih kartu kredit yang no limit. Pakai saja sepuas kamu. Wah saudara, ini seperti satu hal yang sangat berani, ya. Tapi saudara perhatikan, Yesus bilang gini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ada syaratnya saudara. Bukanlah minta apa saja tanpa ada syaratnya. Ada syarat dan kondisi. Kondisi syarat pertama adalah kamu harus tinggal dalam aku. Dan tinggal dalam aku itu sudah terjadi. Itu peristiwa satu kali untuk selamanya. Tapi firman-Ku tinggal dalam kamu. Nah, ini bagian kita setiap hari, setiap saat. Maksudnya Tuhan bilang gini, kalau firman-Ku tinggal dalam kamu, ya. Nah, firman Tuhan bagaimana tinggal dalam hidup kita? Firman Tuhan ini peran Roh Kudus, saudara. Inilah peran Roh Kudus di sini. Roh Kudus itu akan selalu bicara tentang pribadi Yesus. Firman Tuhan itu juga pribadi Yesus. Ya, firman Tuhan itu juga karya Yesus. Firman Tuhan itu firman Kristus. Firman Kristus. Waktu kita dengar tentang Dia. Nah, sebenarnya waktu kita sadari Roh Kudus itu bukan kita panggil Dia terus, Roh Kudus, Engkau ada bersama aku. Oke, itu kita bangun kesadaran akan Roh Kudus. Tapi selalu ingat, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita akan pribadi Yesus. Tadi kita udah baca, Dia akan bersaksi tentang aku. Ya, artinya apa saudara? Waktu saudara dengar tentang Yesus, izinkan Roh Kudus bicara kepada saudara melalui firman Tuhan. Melalui saudara dengar malam hari ini, saudara, firman Tuhan yang saudara dengarkan, kalau firman Tuhan bicara tentang Yesus, itu saudara, Roh Kudus sedang bicara dalam hati saudara. Kalau saudara dengar itu, saudara tahu, kalau saudara terus dengar tentang Yesus, saudara tidak akan minta yang aneh-aneh dalam hidup saudara. Ya, ini sama dengan Tuhan bilang, ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu bebas melakukan apa saja. Ya kan? Kalau kamu mengasihi aku, kamu bebas lakukan apa saja. Saudara tahu apa artinya? Artinya kita bebas lakukan apa saja, tapi syaratnya kalau kita mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mengalami cinta Tuhan, kita tidak mungkin minta yang aneh-aneh, saudara. Demikian pula yang Tuhan bilang gini, kalau firman-Ku tinggal dalam kamu, kamu boleh minta apa saja. Ini suatu pernyataan yang sangat berani. Tuhan bilang apa? Kalau firman-Ku tinggal dalam hidupmu, pasti permintaanmu tidak akan aneh-aneh. Sama dengan waktu saudara ngalamin cinta Tuhan, saudara ngalamin kasih Tuhan, saudara ngalamin kasih mula-mula, kan saudara tidak akan minta yang aneh-aneh sama Tuhan, betul? Karena apa? Hati saudara oleh Roh Kudus, hati saudara dipimpin oleh Roh Kudus, hati saudara dicengkram, dikuasai oleh Roh Kudus. Apa yang saudara minta itu pasti sesuai dengan kehendak Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin, saudara. Dan kalau saudara berdoa sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, minta apa yang sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kasih tidak? Pasti Tuhan kasih, saudara. Amin. Dan Tuhan mau seperti itu. Tuhan itu sudah tahu apa yang akan Dia kerjakan dalam hidup saudara, tapi Dia juga mau kita tahu apa yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara Dia akan beritakan, Dia akan sampaikan tentang Yesus, Dia akan buat kita mendengar tentang Yesus. Waktu kita dengar tentang Yesus, iman kita dibangkitkan, kita dibangkitkan kesadaran kita akan Tuhan. Dan waktu kita dibangkitkan kesadaran akan Tuhan, pasti yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan buat hidup kita, saudara. Nah, saya berdoa, saudara tetap dengar tentang Yesus, saudara tetap renungkan tentang kebaikannya, saudara tetap dengar tentang apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya, saudara, Dia akan menuntun langkah kita. Roh Kudus akan buka jalan dalam hidup kita. Dia akan membuat apa yang Tuhan kerjakan itu boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Minta apa saja. Apa saja nih apa? Apa yang Tuhan rencanakan
di dalam hidup kita. Kalau Tuhan rencanakan itu baik atau tidak? Baik, saudara. Nah, apalagi saat-saat seperti ini. Ini saat-saat yang sangat krusial. Kita perlu terus menyadari pribadi Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Yesus dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kalau hidup saudara ya mengalami buah-buah. Buah itu dari mana? Ketika saudara sejalan dengan Roh Kudus, saudara berdoa sama Tuhan, saudara minta itu sebenarnya menandakan bahwa kita adalah pribadi yang selalu tergantung dengan Tuhan. Hari ini kalau kita doa minta sama Tuhan, boleh tidak? Boleh, saudara. Minta itu bukan berarti Tuhan belum kerjakan. Minta itu artinya kita selalu menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak bisa hidup sendiri, kita selalu tergantung dengan Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami minta sama Tuhan, hidup kita mengalami buah-buah yang kita mungkin tidak pernah bayangkan sebelumnya, disitulah Bapa kita dipermuliakan. Artinya gini, saudara, Tuhan kita senang kalau hidup kita diberkati. Amin. Tuhan itu Tuhan yang senang kalau saudara dan saya hidup diberkati oleh Dia. Amin, saudara. Ya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, dan tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara ingat, Tuhan bilang tinggallah di dalam kasihku itu. Ini kuncinya, saudara. Tuhan mau kita tinggal dalam kasih-Nya. Dan kasih itu dari mana? Kasih itu dari Roh Kudus yang selalu mencurahkan kasih Allah dalam hidup kita. Roh Kudus ya tidak pernah ingatkan kita akan murka Allah. Roh Kudus tidak pernah ingatkan kita akan suatu situasi yang buruk. Roh Kudus dia tidak ingatkan kita akan sesuatu yang menakutkan hidup kita. Tapi Roh Kudus dia akan selalu ingatkan kita akan kasih Allah, akan cinta Tuhan. Dan waktu kita menyadarinya, saudara, iman kita dibangkitkan. Dengan iman kita dibangkitkan itulah sekali lagi yang buat hidup kita bisa berbuah. Itulah yang dikatakan Tuhan bilang, tinggallah dalam aku dan biarkan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi bagian kita hari ini apa? Setiap hari biarkan firman itu tinggal dalam hidup kita. Siapa firman itu? Firman itu bicara tentang Yesus dan apa yang Dia sudah kerjakan buat kita. Firman itu adalah kabar baik. Firman itu adalah Injil. Apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara dan saya. Waktu kita menyadari hal itu, saudara, hidup kita akan berbuah, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Saya berdoa malam hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, Tuhan akan membuat hidup kita berbuah lebat, akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita doakan, itu kita akan alami dalam hidup ini. Amin, saudara. Ya, saya akan berdoa buat saudara. Saya ajak kita sama-sama, saudara, kita satu hati, kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita satu hati, kita datang pada Tuhan, Roh Kudus yang sama ada dalam hidup saudara. Dia akan menjamah hidup saudara, Dia akan memulihkan hidup saudara dan saya. Dia akan memanifestasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa malam hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah tinggal dalam Engkau. Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami percaya bahwa Engkau yang membuat kami bisa lahir baru dalam Engkau. Kami dimasukkan dalam Engkau, Tuhan, dan kami tidak pernah dibuang, kami tidak pernah dipotong, tapi kami diangkat, kami di elevate, kami di lift up. Waktu kami mulai, mata kami tidak fokus pada Tuhan, mata kami fokus pada dunia, mata kami fokus pada situasi kami, membuat kami jadi takut. Tuhan, Engkau tidak pernah buang kami, Tuhan. Engkau angkat kami, Engkau pulihkan kami, Engkau bawa kami untuk kami kembali ingat akan kebaikan Tuhan, karya Tuhan, kasih Tuhan. Sama seperti Roh Kudus hari ini juga mengingatkan kami kembali akan karya Kristus, akan cinta Tuhan dalam hidup kami. Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu hari ini, Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan frustasi, yang stres, yang sedang kehilangan pengharapan. Tuhan, ingatkan mereka. Roh Kudus jamah hati mereka, buat
mereka diingatkan kembali akan cinta Tuhan, bahwa hidup mereka berharga, hidup mereka mulia. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup mereka. Tuhan selalu ada bersama mereka di dalam setiap keadaan mereka. Bapa, aku berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, anak-anak-Mu ada kekuatan, anak-anak-Mu selalu ada pengharapan. Bapa, kami percaya Tuhan, waktu kami selalu fokus pada Engkau, ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan buat setiap kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, di tengah-tengah situasi ini anak-anak-Mu bisa menghasilkan buah yang lebat, selalu berbuah-buah Tuhan, karena kami tahu kami ada dalam Engkau. Roh Kudus, Engkau yang mengambil apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, itu terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan Engkau ada bersama mereka. Tuhan, aku berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan pada hari ini. Berkati, Engkau memberkati setiap area kehidupan mereka dengan segala kelimpahan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya menyapa kembali Bapak Saudara yang ada di rumah, ya, yang ada bersama-sama. Selamat malam, puji Tuhan. Saya berdoa malam hari ini kita semua boleh mengalami kasih Tuhan. Kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Malam hari ini kita boleh tidur dengan nyenyak dan dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, besok kita akan berjumpa kembali dalam acara Yuk Ngomong Tentang Yesus pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebelum saya mengakhiri, bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali bergabung dan mau terus mendapatkan renungan firman Tuhan dari saya, boleh join di fanpage saya, boleh like dan follow ya di dalam fanpage saya, sehingga setiap kali nanti saya ada posting kebenaran firman Tuhan dan kabar baik tentang Yesus, saudara akan dapatkan notifikasinya ya. Puji Tuhan, karena pertemanan FB pribadi saya sudah penuh, saudara boleh like dan follow. Saudara juga boleh tulis permohonan doa di fanpage saya dan nanti saya akan lihat, saya akan doakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.